Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para subscriber semuanya, subscriber saya yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima sampai yang keenam. Juga para viewer saya yang setia, ya terutama subscriber saya tentunya ya. Alhamdulillah ya, di video kali ini, malam ini ya saya bikin konten. Jadi malam ini saya ingin memberikan pengetahuan sekilas tentang penyandang disabilitas tunanetra low vision. Low vision itu ada tiga macam ya, ada tiga bagian, ada tiga jenis ya. Mulai dari yang penglihatannya minim sampai yang cuma masuk cahaya. Yang pertama kita akan mulai dari low vision. Tadi ada berapa ya? Ada tiga ya. Ada berat, sedang, ringan. Kita mulai dari yang berat. Yang berat itu next, yang berat itu adalah tunanetra yang dimana penglihatannya itu dia penglihatannya bisa melihat tapi dia cuma bisa masuk cahaya atau dia cuma bisa mengetahui apakah itu siang atau malam. Ada juga yang berkata kepada saya yang memang memberikan keterangannya bahwa saya pernah tanya sama orang itu, bang, kata saya, gimana penglihatan abang itu sekarang? Oh, kalau kata dia, dia pernah cerita sama saya, penglihatan saya itu cuma bisa ngelihat eh, cahaya lampu, seperti melihat cahaya lampu gitu. Jadi dia bisa membedakan siang dan malam, tapi dia tidak bisa melihat objek, cuma bisa melihat cahaya aja seperti eh, buram gitu ya, mungkin cahaya lampu ya, seperti itu, cahaya lampu yang buram seperti itu. Jadi intinya dia hanya bisa membedakan siang dan malam, tapi objek tidak terlihat, jadi cuma masuk cahaya saja, tapi kalau untuk objek dia tidak bisa melihat. Oke, next, yang kedua itu ya, yang dikatakan berat tadi yang sedang, berat ya. Ini sekarang yang sedang, yang kedua ya. Yang kedua itu, yang sedang itu dia bisa dikategorikan juga tunanetra low vision, yang low visionnya itu atau ya bisa dikatakan dalam kekurangan di dalam penglihatannya itu adalah dia bisa masuk cahaya, bisa lihat objek, tapi dia rabun gitu. Kalau menurut pandangan saya sih ya, saya itu belum pernah menemukan tunanetra yang memang mengatakan keluhannya itu buta warna. Pasti bisa ya. Cuma yang paling di sini lihat ini ya, yang low vision sedang ini, berat sedang, yang sedang ini ya. Yang sedang ini dia bisa masuk cahaya ya, bisa melihat objek, tapi objeknya itu minim. Minimnya berapa, bisa berapa senti atau bisa berapa meter, senti kadang-kala ya. Senti ini bisa jarak dari memang 1 senti, 3 senti, atau bahkan yang paling minimnya itu dia cuma bisa melihat objek tapi tidak full, walaupun objeknya itu dekat ya, walaupun objeknya itu segini ya, seperti ini ya, walaupun objeknya segini dia tetap masih merasa kalau itu belum pas atau tidak normal ukurannya. Nah, pokoknya yang tunanetra low vision yang dikategorikan sedang ini dia bisa melihat objek, tapi objeknya itu tidak akan, ukurannya itu tidak akan, pokoknya ukurannya ya, ukuran satu benda itu tidak akan normal seperti biasa kita melihat ukuran benda pada umumnya. Misalkan kalau buatnya ini berapa sentimeter, misalkan nantinya itu akan dia perkirakannya akan di bawah itu gitu, di bawah misalkan 20 cm itu akan di bawah, di bawahnya misalkan 20, dia akan bisa melihat mulai dari 11 atau 12 bahkan sampai 10 cm seperti itu. Jadi penglihatannya sangat minim sekali lah ya, ukuran dari ukuran normalnya. Itu untuk yang sedang ya. Yang sedang itu, jadi saya tegaskan lagi, bisa melihat objek tapi tidak jelas gitu ya, bahkan ke kode isyarat pun dia tidak akan bisa. Next, kita masuk ke penjelasan tunanetra yang sesuai dengan saya ya. Tunanetra low vision, apalagi kalau misalkan low vision tadi berat udah, sedang udah, ringan sekarang ya, ringan. Tunanetra low vision ringan itu rata-rata penderitanya itu sama seperti saya. Kalau saya ada campuran, teman-teman nih ya, teman-teman subscriber semuanya. Campurannya apa bos?
campurannya itu yang satu melihatnya itu jarak senti, yang satunya itu di sini yang sebelah kiri. Yang sebelah kirinya ini melihat dengan jarak meter. Tapi kalau untuk 100 meter, 200 meter itu sampai 50 meter itu nggak terlalu jelas ya, nggak terlalu bagus eh, untuk penglihatan saya. Jadi intinya gini aja deh, untuk spanduk spanduk jalanan seperti rambu-rambu jalanan, kalau misalkan arahnya misalkan ada di 100 meter di gang sano, atau misalkan 50 meter, 20 meter, 30 meter, nah itu tidak bisa. Penglihatan saya yang saya alami, yang saya derita ya sekarang ini ya, ini termasuk low vision ringan ya, yang ringan ini yang ringan itu penglihatannya itu bisa sampai paling mantapnya itu di 1 meter atau di 2 meter ya, 2 meter. Tapi 2 meter sih bisa, cuma dia nggak terlalu maksimal. 1 meter itu dia udah eh, lumayan ya, udah agak lumayan. Tapi kalau misalkan lebih amannya lagi, dia nggak di 1 meter, dia lebih amannya lagi di 1,5 meter. Jadi setengah 1 meter, tapi dia nggak full 100 meter gitu, setengahnya dari 1 meter. Jadi setengah meter lah palingnya, setengah meter seperti itu ya, setengah meter pokoknya ya. Jadi dia bisa melihatnya seperti itu, lihat poolnya 1 meter, 2 meter, 1 meter setengah bisa lah ya, atau setengah meter itu setengahnya dari pokoknya intinya mah jarak amannya itu kalau misalkan dari jaraknya ini yang saya berdiri ya, dari saya ke tripod itu ke kamera itu bisa terlihat. Namun karena pencahayaan saya ini pakai lampu, jadi saya tidak akan bisa melihat wujud objek HP atau ada tulisan Oppo apa merek handphone saya di situ ya. Oke teman-teman, sedemikian saja untuk penjelasan tentang education tunanetra low vision ya. Low vision itu seperti yang saya jelaskan tadi ya, ada beberapa jenis. Yang pertama itu tadi yang cuma masuk cahaya, yang kedua itu cuma bisa melihat objek dengan keterbatasannya, itu bisa melihat objek tapi dia tidak bisa melihat objek sepenuhnya. Ada juga yang tadi seperti saya, bisa melihat objek, bisa melihat hal-hal yang yang bisa dilihatnya, tapi itu bisa dilihat hanya dengan jarak meter atau dengan jarak ya pokoknya jarak meter atau setidaknya indera peraba ya kalau misalkan tunanetra. Nantilah kita akan bahas di video-video selanjutnya ciri khas apa saja ya, ciri-cirinya kalau untuk membedakan orang yang emang benar-benar asli itu orangnya tunanetra atau golongan orang yang berpura-pura seperti itu ya. Karena memang di zaman dulu, di zaman sekarang itu memang pasti orang tuh kadang-kala ada yang menyalahgunakan ke normalan matanya tidak digunakan, tapi dia mendolimi orang yang cacat, yang matanya ada kekurangan seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan saja bermanfaat. Jadi sekali lagi buat para subscriber, buat para penonton semuanya, bila mana kalian melihat ada seseorang yang emang cara berjalannya gitu, dari segi cara beradaptasinya, mobilitasnya tidak normal, tidak lancar, atau alias kalau bahasa Sunda nama ngatok ya, ngatok, atau dalam artian itu dia tidak full, dalam artian dia merasa tidak normal lah pokoknya ya, tidak 100%, itu jangan dikategorikan orang yang berpenglihatan 100% normal. Justru kita harus curigai bahwa orang itu memiliki kekurangan dalam penglihatan seperti itu. Dan untuk video kali ini cukup disampaikan sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dipahami. Buat para subscriber saya, terima kasih yang sudah subscribe. Dan jangan lupa buat yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, Zam-Zam Janudin Channel TV. Dan juga kalau yang mau komen, kalau misalkan ada yang kurang paham boleh ditanyakan ya di kolom komentar di bawah ya. Misalkan pengen lebih pahamnya atau lebih jelasnya lagi tentang penyandang disabilitas tunanetra itu seperti apa gitu. Kalau yang untuk yang low vision sedang yang ringannya itu ya. Oke.
Oke, mungkin cukupkan sampai di sini ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekali lagi, sayangi, cintai walaupun kondisi apapun orang yang ada di sekitar kita, walaupun dia sekalipun dia penyandang disabilitas, hargailah dan hormatilah karena mereka juga berhak hidup dan berhak mendapatkan kasih sayang yang layak dari kita sebagaimana layaknya orang-orang normal pada umumnya. Saya Jam-Jam Janudin dari Jam-Jam Janudin Channel TV mengucapkan terima kasih banyak. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Insya Allah ya, untuk kedepannya saya akan membahas tentang jarak atau apa saja sih indera yang dimiliki oleh penyandang disabilitas tunanetra low vision atau tunanetra total. Insya Allah ya, nanti kita akan bahas di video selanjutnya. See you the next video. Bye bye.